pada pagi hari ini kita hadir di majlis yang penuh berkah, majlis ilmu yang ditaksis oleh Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, dan juga kita doakan para guru-guru kita, bil khusus akhin Al-Habib Ali bin Abdurrahman, diberikan kesehatan, dan para habaib, para kiai, para asatidzah. Dan juga terkhusus kita doakan agar almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, diampunkan dosa-dosa dan kesalahannya, dan diberikan keberkahan di dalam atharnya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang penuh berkah, dan ilmu merupakan amalan yang paling afdal. Al-ilmu asna sa'iril amali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu adalah amalan yang paling afdal, dan ilmu adalah ciri dan tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Sebagaimana di dalam hadis, al-ilm yulhamuhul as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu Allah ilhamkan hanya kepada orang-orang yang beruntung, dan Allah Ta'ala haramkan orang-orang yang sial daripada ilmu tersebut. Tetapi ilmu satu paket, ya, bukan cuma sekedar kotaknya doang, tapi ilmu berikut isi-isinya yang merupakan pengamalan, akhlak, adab, istiqamah. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai muallim, pembawa ilmu. Dan juga Nabi Muhammad mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk membawa budi pekerti yang luhur, yang sempurna, menyempurnakan itu semuanya, yang merupakan intisari dan buah daripada ilmu akhlak yang luhur tersebut. Sebab orang kalau nggak ada akhlak, nggak ada ilmu. Tetapi sesungguhnya ilmu mewariskan akhlak, mewariskan pengamalan. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir yang meninggal di bulan Rabi'ul Tsani, itu beliau bilang bahwasanya al-ilmu yazku bil amali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu dengan pengamalan, dengan diamalkan bertambah berkah. Dan ilmu itu enggak dinilai dari pidato, dari orasi, dari pinter ngomong, dari pinter ceramah, pinter bicara. Itu bukan ilmu. Tapi ilmu adalah dengan pengamalan, dengan akhlak, dengan sikap dan budi pekerti yang luhur, dengan mempraktekkan ilmu tersebut, dengan ahwal, dengan keadaan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bukan dengan agwal, dengan ucapan, sekedar omongan, ataupun juga dengan pandai berjidal. Jidal itu enggak membuktikan keilmuan seseorang. Wa idza ahabballahu 'abdan fataha 'alaihi babal amal wa aghlaqa 'anhu babal jadal. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah Ta'ala bukakan bagi hamba tersebut pintu untuk beramal, dan ditutup pintu untuk berjidal dan berdebat. Tapi apabila Allah Ta'ala ingin mencelakakan hambanya, maka dibukakan pintu untuk berjidal, berdebat, dan ditutup pintu untuk beramal. Hingga habis waktunya jidal. Tiap ketemu maunya debat, maunya adu mulut, maunya argumentasi, maunya ngomong begitu. Sampai dikatakan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahab ilaihi minal istima'. Fitnah, musibah, bencananya orang alim ketika dia lebih suka ngomong daripada mendengarkan, lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Seandainya dia alim, lebih suka ngomong, celaka, bawa sial, fitnah. Apalagi wainal ulama sekarang. Di mana gerangan ulama di zaman yang semacam ini? Begitu, yang tersisa hanya zahirnya saja. Begitu. Hatta keilmuannya pun juga, yang zahirnya pun juga minim daripada keilmuan yang zahir, apalagi keilmuan yang batin. Aina ulil taqwa, aina ulil nuha, aina ulil ilmi, aina ulil igan wal ilmi was sunan, aina rijal al muqtada bi fi'alihim wa aqwalihim ya sa'du fi sirri wal alan, akulluhum matu akulluhum fanu
am istataru lamma ta'azamatil mihan wa lam yabqa khairun fi zamani wa ahlihi wa qad hajarul Qur'an wal ilma wa sunan. Dan sesungguhnya tidak lagi tersisa kebaikan di zaman ini ketika orang-orangnya memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, ilmu tersebut adalah kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala bukakan baginya, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahwasanya man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, ingin memberikan keberuntungan dan kebaikan kepada hambanya, dijadikan hamba tersebut faham agama, ngerti agama, faham akan agama, mengerti akan agama. Tetapi pengertian dan keilmuan tersebut harus bersanad dengan sanad yang menyambung, bukan ngarang sendiri. Orang belajar pesawat terbang otodidak, belajar sendiri. Bagaimana ceritanya, mau disetirin sama dia? Nggak mau kita. Oh, ini dia belajar dari game online cara menyetir pesawat. Mau kita disetirin sama dia naik pesawat terbang? Kagak mau. Nggak bakal diterima. Nah, kenapa sekarang kita menyerahkan kendali kita mengemudi akal, hati, pikiran kita, mengemudi akhlak kita yang merupakan menuju ke akhirat dengan orang yang sembarangan tanpa kita tahu siapa orangnya, di mana belajarnya, siapa yang memberikan sertifikasi kepada dia, siapa, begitu. Enggak setiap orang bilang saya ulama, terus dia ulama, entar dulu ngajinya di mana, kata siapa? Orang mengklaim ya banyak, sekarang dokter aja banyak yang mau praktek. Ternyata yang mau praktek bukan cuma dokter, ya, hatta ulama juga mau praktek ada. Nggak ada ilmunya berfatwa, nggak ada ilmunya berucap halal dan haram. Allah Ta'ala menegur keras kepada orang-orang macam begini. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kamu mengungkapkan dengan lidah-lidah dustamu ini halal, ini haram, untuk menipu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menipu atas nama agama. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Orang yang menipu atas nama Tuhan gak bakalan beruntung. Sial yang menipu atas nama Tuhan. Waliyadzu billahi min dzalik. Baru bisa berapa hadis begitu, itu pun juga makhrajnya keliru, salah begitu. Hurufnya juga dicolong, hilang di sini, hilang di situ, berantakan dhamirnya entah kemana-mana, begitu acak-acakan, wala tahu periwayatnya siapa. Baru bisa beberapa hadis begitu, udah bisa ini bid'ah, ini syirik, ini kafir, ini munafik, ini sesat, ini di surga, ini di neraka. Ilmunya siapa? Bukan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad tidak mengkafirkan sesama muslim. Ilmunya Nabi Muhammad tidak mensyirikkan sesama orang Islam. Ilmunya Nabi Muhammad nggak pernah membid'ahkan. Sebutkan satu hadis Nabi membid'ahkan orang muslim. Nabi tidak membid'ahkan sesama muslim. Nggak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi mensyirikkan orang Islam, mengkafirkan orang Islam, membid'ahkan orang Islam. Para wali songo yang datang ke bumi Indonesia ini, mereka mengislamkan, bukan mengkafirkan, mensunnahkan, bukan membid'ahkan, mentauhidkan, bukan mensyirikkan, menyebarkan rahmat dan kasih sayang, bukan memecah belah. Ilmunya Nabi Muhammad menyatukan, bukan memecah belah. Memecah belah itu ilmunya syaitan, ilmunya iblis. Ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan manusia saling cinta, saling mengasihi satu sama lain, bukan saling dengki, saling benci. Ilmunya Nabi Muhammad ngajarkan kita husnudzan. Kalau suudzan, prasangka buruk, itu yang ngajarin setan, bukan Nabi Muhammad. Ngajarkan kita untuk prasangka buruk kepada ulama haram, prasangka buruk kepada muslim biasa haram, prasangka buruk kepada pekerja haram, prasangka buruk kepada pejabat haram. Sama sebagaimana haram prasangka buruk kepada ulama, kepada tukang beca, kepada pejabat, kepada ustadz, kepada orang awam, kepada orang pintar, kepada orang jahil, kepada anak kecil. Kita nggak boleh buat prasangka buruk. Satu-satunya
Prasangka buruk yang diizinkan, kita hanya boleh berprasangka buruk kepada satu orang. Siapa? Diri kita sendiri. Kita harus prasangka buruk kepada diri kita sendiri. Dan kepada orang lain kita berprasangka baik. Nah, ilmunya mereka ngajarkan kita untuk prasangka baik kepada orang dan prasangka buruk kepada diri kita sendiri. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika berbicara tentang ilmu yang manfaat, al-ilmu nafi' wa huwa ma yazidu fi khasyatik min Allah, yang menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah zuhudmu di dunia, menambah sifat waramu, dan yubassirak bi'uyubi nafsik, membuka mata hatimu akan aib dan kekuranganmu sendiri. Ilmu yang manfaat ngebuka akal dan mata hati kita akan kekurangan kita, akan aibnya kita. Itu ilmu yang manfaat, bukan ngebukain kita aibnya orang. Ngebuka aibnya orang itu bukan ilmu yang manfaat. Bahaya. Urusannya besok hari kiamat, hitung-hitungan, perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kalau buat mencaci, buat memaki, buat bergosip, buat mengumpat, buat mengeluarkan kata-kata kotor, enggak perlu belajar bertahun-tahun di pesantren. Enggak perlu belajar ke luar negeri jauh-jauh. Preman pasar juga bisa. Begitu. Preman pasar juga bisa, penjahat juga bisa, maling juga bisa. Yang kayak begitu sekolahnya itu adalah di tempat pelacuran, di tempat penyamun, di sarang penyamun. Nah begitu. Tapi kalau ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada cacian, nggak ada makian, nggak ada provokasi, tidak ada ujaran kata-kata yang kotor, dan tidak ada mengajarkan kedengkian kepada sesama, mengajarkan kita untuk adab bahkan kepada binatang, apalagi kepada manusia. Itu ajaran dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya itu tuntut ilmu yang benar dari sumbernya yang jelas, dan di antara mata air ilmu yang murni tersebut. Nah ini di Majlis Ta'lim Kuitang ini, majlis yang ditaksis oleh para wali-wali besar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Waljad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga di majlis ini pun juga para ulama-ulama besar seperti Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Syami, Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan juga Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Mereka orang-orang yang pernah berdiri di mimbar ini. Bahkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, wa fulan daripada orang-orang yang pernah berdiri di mimbar ini dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang mana ilmu mereka adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Tuntut ilmu dari sumbernya, sebab inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudh dinah. Ilmu ini adalah agama, lihat-lihat dari mana dia ngambil agamanya dia. Dan harus mengambil ilmu dari orang yang sanadnya jelas, sanadnya menyambung. Oh, saya juga dapat ijazah dari Habib Fulan, kenapa akhlaknya nggak sama kayak dia? Kenapa perangainya nggak sama dengan dia? Kamu bilang punya ijazah dari mereka cuma buat ngejual nama mereka doang. Lah, bukan seperti itu. Akan tetapi kalau betul mereka guru engkau adalah buah, jangan jatuh jauh dari pohonnya. Ikut kepada jalanan guru-gurunya. Bukan menyimpang dari jalan gurunya, ikut kepada akhlaknya mereka, metode mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, di majelis ini berdiri para ulama-ulama besar yang yang banyak di antara kita mengalami mereka dan mengenal mereka, orang-orang yang bersanad seperti Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, begitu juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, begitu juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, Al-Habib Ali Al-Masyhur, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Daripada orang-orang yang pernah di sini, mereka jelas jalannya mereka, thariqahnya mereka, ilmunya itu bersanad sambung menyambung, dan bukan cuma sekedar ilmunya yang nyambung, tetapi pemahamannya pun juga nyambung. Bukan pemahaman yang nggak nyambung, pemahamannya nyambung, metodenya pun juga bersanad, caranya pun juga bersanad. Ilmunya bukan ilmu ngarang sendiri, pemahamannya juga bukan pemahaman hasil merangkai sendiri, tidak, tetapi pemahaman ngikut pemahaman gurunya. Metodenya pun juga bukan metode buat-buat sendiri, enggak, ngikut metode gurunya. Caranya pun juga ikut cara gurunya.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, alal athar gad sirna wa ma darau bihi durna nutabi'hum alal athar. Kita mengikuti jejak mereka. Gadaman ala gadamin bijiddin awza'i, selangkah demi selangkah langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat memiliki hubungan dengan para ulama yang bersanad tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menempuh, mengambil ilmu mereka, mengambil akhlak mereka, meneladani mereka, berjalan di jalannya mereka. Nah, anak-anak kita ajarkan, ya, tuntut ilmu yang benar. Jangan nuntut ilmu dari online, ya, dari orang yang enggak jelas siapa orangnya. Tapi tuntut ilmu kepada para ulama an suduri rijal, dari orang-orang besar. Mangkan syekhu kitabu khata'u aktsar min shawabih. Dibilang bahwasanya orang yang gurunya adalah hanya kepada kitab saja, maka banyakkan salahnya daripada benarnya. Itu barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, maka syaitan yang jadi guru orang tersebut, yang membisikkan dia dengan takwil-takwil yang sesat. Waliyadzubillah min dzalik. Cari guru yang jelas, para ulama-ulama yang jelas dengan pemahaman yang benar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayat kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.